Puji Tuhan, pada sore hari ini kita dari Medan ada, dari Papua ada, dari NTT ada, dari Bandung ada, puji Tuhan, dari semuanya, seluruh Indonesia ada. Dari Manado juga ada. Kita berterima kasih karena kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Kak Lady Malau. Sebelum kita belajar Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat bagimu, Yesus, Raja kami. Pada saat ini kami rindu belajar firman-Mu, kami dari seluruh Indonesia. Lapar dan haus akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang penuh kasih memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, jauhkan segala padam listrik, jauhkan segala cuaca buruk, sehingga kami dapat mendengarkan sampai selesai pembelajaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Lady Malau. Urapi hamba-Mu ini secara khusus ya Tuhan, dan kami juga yang mendengar. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita serahkan ke Kak Lady. Ya. Oke, terima kasih. Pelajaran kita judulnya adalah Belajar dari Bangsa Israel dan Pergerakan Advent. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu adalah lambang dari pergerakan Advent. Pergerakan Advent adalah penggenapannya. Jadi apa yang terjadi pada bangsa Israel digenapi oleh perjalanan iman bangsa organisasi Advent. Nah, di sini saya mau mengambil ayat inti kita. Ayat inti kita ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Situ ditulis bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi apa yang terjadi pada bangsa Israel ini hanya contoh. Jadi contoh soal bangsa Israel. Soal yang sebenarnya mungkin masa soal yang sebenarnya adalah pada kita yang hidup pada zaman akhir ini. Kalau kita mau cek lagi kata-kata dari ayat ini, kita mau pelajari lagi lebih dalam ayat ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai suatu contoh. Contoh dalam kamus bahasa Ibrani adalah tanda. Tanda atau lambang dari apa yang akan datang. Jadi bangsa Israel ini adalah tanda, lambang, simbol dari apa yang akan datang. Kemudian menjadi peringatan. Jadi bangsa Israel ini selain sebagai contoh, dia juga sebagai peringatan. Peringatan itu apa? Kalau dari kamus bahasa Ibrani dikatakan peringatan itu adalah sesuatu yang menarik perhatian. Jadi kita harus tertarik untuk mempelajari bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini contoh untuk menarik perhatian umat-umat yang hidup pada zaman akhir. Bangsa Israel ini adalah lambang untuk menarik perhatian kita. Bangsa Israel ini adalah teguran yang lembut bagi orang-orang yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apa sih yang terjadi pada bangsa Israel? Sebenarnya banyak sekali ayat yang menceritakan apa yang terjadi pada bangsa Israel. Kebanyakan kita ingat bangsa Israel itu hanya keras kepala, memberontak, 40 tahun, makan mana. Tapi sebenarnya apa yang mereka sudah lakukan? Secara garis besar, Daniel 9 ayat 6 katakan bahwa kami
bangsa Israel, Daniel katakan, Daniel ini mengaku dalam doanya di dalam Daniel 9 ayat 6, dikatakan kami ini bangsa Israel, tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi. Kami tidak menuruti nabi-nabi yang sudah bicara kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat. Jadi ada berapa yang ditegur oleh nabi? Ada 4, ya. Ada 4 yang ditegur nabi. Yang pertama yang ditegur oleh nabi, yang pertama kali ditegur nabi adalah raja. Yang kedua adalah pemimpin. Yang ketiga adalah bapak-bapak, kepala keluarga. Yang keempat adalah baru segenap umat, segenap rakyat. Siapa raja ini? Kita tahu raja itu banyak ya, raja Salomo, raja Daud, raja Saul, ya. Raja ini adalah raja pemimpin bangsa secara pemimpin bangsa bukan hanya dalam hal rohani, tetapi lebih kepada pemimpin dalam hal kenegaraan. Jadi raja di sini secara rohani memang dia bukan pemimpin, tetapi secara kenegaraan raja ini menempati posisi yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah pemimpin-pemimpin. Siapa ini pemimpin? Disinilah termasuk imam. Imam ini adalah pemimpin rohani. Hakim, tua-tua, kepala suku. Ini semua tergolong dalam pemimpin-pemimpin. Kita ingat dalam Keluaran pasal 18 dan 19, di sana sebelum bangsa Israel menerima 2 loh batu di Gunung Sinai, apa yang dilakukan Yitro kepada Musa? Apa yang dinasihatkan Yitro kepada Musa? Pilihlah hakim untuk membantumu menyelesaikan masalah-masalah bangsa Israel. Disitulah pertama kali Musa menetapkan struktur organisasi. Per 10 orang, per 100 orang, per 1000 orang. Ada pemimpin untuk kelompok yang kecil, besar, dan paling besar. Itu adalah pemimpin. Bapak-bapak. Bapak adalah pemimpin yang lebih kecil lagi. Jadi tadi ada raja, ya. Raja ini secara kenegaraan. Kemudian pemimpin ini adalah departemen-departemen. Departemen kerohanian, imam namanya. Pemimpin apa namanya ini? Kalau hakim ini ya. Ya, perselisihan dan apa namanya? Pertahanan dan keamanan masyarakat, hakim. Kemudian tua-tua, ini juga pemimpin dalam keagamaan. Kepala suku, ini juga masing-masing suku punya pemimpinnya. Jadi dari raja kepada pemimpin departemen. Dari pemimpin departemen kepada yang paling kecil, yaitu keluarga. Ini adalah struktur dari bangsa Israel kepada siapa amaran itu diberikan. Jadi Tuhan selalu bekerja secara struktural. Tuhan selalu bekerja secara struktural. Dia mulai sesuai dengan Daniel 9 ayat 6 tadi. Kepada siapa Nabi berbicara? Yang pertama adalah pimpinan negara yang paling tinggi. Kemudian dari raja, Tuhan berbicara kepada pemimpin departemen. Dari pemimpin departemen kepada sel yang terkecil, yaitu keluarga. Dari keluarga baru kepada individu-individu di dalam bangsa Israel. Sekarang pertanyaannya, penolakan ini dimulai dari rakyat atau dari pimpinan? Penolakan menurut Daniel 9 ayat 6 dimulai dari pimpinan yang tertinggi. Tuhan selalu berbicara kepada pimpinan yang tertinggi. Kalau dia menolak, maka dia akan turun berbicara kepada pemimpin departemen yang lebih kecil. Kalau ini juga menolak, maka Tuhan berbicara kepada keluarga, masing-masing keluarga. Kalau ini juga menolak, maka Tuhan bicara kepada individu-individu. Jadi ini cara kerja Tuhan. Dia tidak pernah sembraut, dia tidak pernah sembarangan,
tapi dia selalu bekerja secara teratur. Kita masuk kepada raja-raja. Raja Israel. Dulu masih dikenal dengan nama Raja Israel. Ya, dulu masih dikenal dengan Raja Israel. Kita tahu Raja Israel itu dimulai, sebenarnya Israel tidak perlu punya raja. Itu tujuan Tuhan tadinya. Tuhan tidak pernah bertujuan agar bangsa pilihannya mempunyai raja manusia. Tujuan pertama-tama Tuhan, rancangan mula-mula Tuhan untuk bangsa pilihannya ini adalah dia, Tuhan sendiri, sebagai pimpinan otoritas tertinggi untuk bangsa pilihannya. Tetapi karena kekeras kepalaan dari kedegilan hati dari bangsa Israel, sehingga Israel meminta raja manusia supaya mereka sama seperti bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan izinkan raja pertama yaitu Saul. Kemudian raja yang kedua adalah Daud. Raja yang ketiga adalah Salomo. Sampai di Salomo, apa yang terjadi? Israel terbagi dua. Yang pertama adalah Israel di bagian utara, bagian atas. Yang kedua adalah Israel bagian selatan. Israel bagian utara, ibu kotanya di Samaria. Israel bagian selatan, ibu kotanya di Yerusalem. Lalu apa yang Tuhan lakukan untuk mereka ini? Ya, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Kita mau belajar. Seperti tadi dibilang, Israel ini adalah contoh. Kita mau belajar. Kita buka Alkitab kita dari 2 raja-raja. 2 raja-raja pasal yang ke-13. 2 raja-raja pasal yang ke-13. Anak-anak juga boleh ikut ya. Heaven, Ricky, boleh ikut semuanya? Coba tulis. Mulai dari pasal yang ke-13. Ini ada judulnya. Mulai dari pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12 dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Judul besarnya di situ adalah pecahnya kerajaan itu. Disitulah dimulai perpecahan bangsa Israel. Israel terbagi 2. Tadi yang seperti saya bilang, Israel dengan Yehuda. Dari situ, baca judul atasnya, tolong tulis di kertas, nanti saya akan kasih kunci jawabannya nanti di papan tulis. Tolong tulis di kertas, siapakah Raja Israel setelah Salomo? Siapakah Raja Israel setelah Salomo? Itu ada dari 1 raja-raja sampai 2 raja-raja ya. Kemudian yang kedua adalah siapakah Raja Yehuda setelah Salomo? Oke. Karena Israel masih bersatu hanya tiga raja ini. Setelah itu mereka punya raja masing-masing. Jadi tolong ditulis, karena ini ada polanya. Jadi setiap perkataan dalam firman Tuhan tidak ada yang kebetulan. Jordan tulis, Jordan kerja. Tulis raja-raja dari Israel dan raja-raja dari Yehuda. Oke. Ini bukanya gimana? Dilebarin? Oh, dilebarin? Iya. Oh, ini ya? Ya, begitu aja. Oh gitu, nggak bisa full screen. Supaya ada, nggak bisa ya? Nggak tahu saya. Di bawah ini biasanya ini ke atas ini gimana? Oh ini ya? Oh. Ini ke atas ini cepat. Nah itu. Oh iya, tuh dia. Oke. Ini contohnya ya, ini contohnya. Ya. Israel itu dimulai dari Yerobeam. Lalu tulis di sebelahnya, apakah dia baik atau jahat di mata Tuhan?
Jadi yang pertama Yerobeam, lalu tulis baik atau jahat di mata Tuhan. Saya pakai tanda cross. Saya pakai tanda cross, itu artinya jahat. Yang kedua, setelah Yerobeam, Raja Israel yang kedua adalah Nadab. Cross juga, jahat. Lalu masuk ke Yehuda. Yehuda raja setelah Salomo adalah Rehabeam. Dia cross, artinya jahat di mata Tuhan. Raja yang berikutnya adalah Abiam. Dia cross, jahat di mata Tuhan. Jadi coba sekarang, anak-anak boleh dibantu orang tua. Di sini banyak anak-anak ya. Ini pelajar-pelajar tangguh yang dulu pernah juga belajar kita sama-sama dan saya tahu mereka sangat pintar-pintar. Jadi mereka bisa tangkap ini. Kayaknya ini jatuh, Kak. Kenapa? Setelah Nadab, raja kedua siapa? Raja ketiga siapa? Israel. 1 Raja-Raja pasal 16. Pasal 16. Satu Raja-Raja pasal 16. Baesa. Baesa. Ya benar, jahat atau baik? Jahat. Jahat. Ya, jahat. Oke. Setelah Baesa. Setelah Baesa, raja berikutnya siapa? Masih di pasal 16. Ela, Ela. Jahat atau baik? jahat. Jahat. Oke. Karena dia membunuh keluarganya Baesa ya. Iya. Setelah Ela, Raja Israel, Zimri. Zimri. Zimri, jahat atau baik? Zimri Ini kalau ada yang boleh tulis harus ditulis ya, karena ini nanti ada polanya. Zimri jahat kayaknya. Zimri jahat. Ya benar. Papua, mana ini Papua? Habis Zimri, siapa ini? Habis Zimri. Omri. Siapa? Riki? Omri. Omri jahat atau baik, Riki? Omri jahat atau baik? Jahat, ya. Berikutnya, Jordan. Habis Omri siapa? Ahab, ya. Ahab jahat atau baik? Jahat. Jahat, iya benar. Habis Ahab siapa? Ayat. Enggak, pasal 16. Lanjut. Ini loncat ini. Ahab ini loncat jauh sampai ke Ahazia, iya. Ahazia jahat atau baik? Judul besarnya, Bang. Jahat. Jahat. Ada di dua raja-raja pasal yang kedua, satu raja-raja pasal yang ke-22. Satu raja-raja pasal 22 ayat 52. Kalau ada yang ketinggalan, kalau terlalu cepat. Satu raja-raja 22. Ahazia jahat ya? Ya. Lalu habis Ahazia siapa lagi raja Israel? Yerobeam. Rehobeam. Itu Rehobeam dari atas. Rehabeam Yehuda. Habis Ahazia siapa? Yehu, ya. Yehu ini jahat atau baik? Baik. Tidak baik dia. Yehu jahat. Yehu jahat. Yehu jahat. Belum Yehu dulu, Yoram dulu masih. Habis Ahazia masih Yoram dulu.
Jadi Ahazia dengan Yoram ini sama-sama anak Ahab. Harusnya Ahazia mati, yang gantikan adalah anaknya. Tapi Ahazia ini tidak punya anak laki-laki, jadi dia punya saudara laki-laki Yoram, adiknya yang gantikan dia jadi raja. Makanya Ahazia dengan Yoram jadi raja, dua anak Ahab ini. Ya. Oke, habis Ahazia Yoram, setelah Yoram baru Yehu. Yehu jahat. Habis Yehu siapa lagi? Kak, Yoram dan Ahazia itu, Ahazia bukannya Raja Yehuda, Kak? Ada dua namanya sama. Ada dua namanya sama karena mereka juga nikah sama anak Ahab juga, anak Isabel. Oke. Thank you, Kak. Ya. Nanti ada dua yang sama. Habis Yehu siapa ini? Raja Israel? Yoahas. Dua Raja-Raja pasal 13. Dua Raja-Raja pasal 13. Yoahas. Dia jahat di mata Tuhan ya. Oke. Setelah Yoahas siapa lagi? Yoas. Oke, Yoahas jahat. Yoahas ya. Ya, Yoahas beda. Yoas beda. Habis Yoas siapa lagi? Yerobeam bin Ya, dua Raja-Raja pasal 14 ayat 23. Yerobeam. Jadi ini Yerobeam yang beda ya, bukan yang atas ya. Ini Yerobeam anak Yoas. Yoas, Yerobeam. Ya. Yerobeam jahat di mata Tuhan. Oke. Setelah Yerobeam siapa lagi? Raja Israel. Zakaria. Siapa? Riki? Zakaria, ya. Jahat di mata Tuhan. Lalu siapa lagi setelah Zakaria? Setelah Zakaria siapa? Salum. Ya. Habis Salum siapa? Menahem. Itu jahat apa baik, Riki? Menahem jahat, ya. Setelah Menahem, Pekahia, jahat di mata Tuhan. Setelah Pekahia, Pekah juga jahat di mata Tuhan. Setelah Pekah, ini yang terakhir ini. Iya, Hosea. Ini terakhir. Lalu kita masuk ke Raja Yehuda. Kita balik ke satu Raja-Raja pasal yang ke satu Raja-Raja pasal yang ke-13. Pasal yang ke-15 mulai. Pasal yang ke-15 Raja Yehuda. Setelah Rehabeam, Abiam, lalu Asa. Setelah Asa ini baik di mata Tuhan ya. Asa baik di mata Tuhan. Setelah Asa siapa Raja Yehuda? Yosafat baik atau jahat? Yosafat baik atau jahat? Baik. Ya, benar. Setelah Yosafat siapa? Ayo dibalik lagi Alkitabnya. Yoram. Baik atau jahat?
2 Raja-Raja 8 ya. 2 Raja-Raja 8 ayat 16. Jahat. Kemudian setelah Yoram siapa? Masih di 2 Raja-Raja 8. Ahazia. Ahazia. Ini Ahazia. Inilah dia Ahazia yang di Yehuda ya. Ada Ahazia di Israel, ada Ahazia di Yehuda. Jahat di mata Tuhan. Lalu yang berikutnya siapa? Setelah Ahazia? Di Yehuda? Yoas. Yoas. Yoas baik di mata Tuhan. Yoas. Itu ada di 2 Raja-Raja 12. 2 Raja-Raja 12. Kemudian setelah Yoas siapa yang jadi raja? Amazia. Amazia jahat atau baik? Baik. Baik. Ya, benar. Setelah Amazia siapa lagi? Azaria. Azaria baik atau jahat? Baik. Baik, iya. Azaria ini 2 ya. Dia baik tapi setengah-setengah baiknya. Karena apa? Dia baik tapi dia tidak mau rubuhkan berhala-berhala. Jadi dia hanya baik dirinya saja tapi dia nggak mau rubah kebiasaan umat-umat Israel untuk berbalik dari kekafiran. Jadi Azaria ini baik dengan jahat. Ya. Azaria di ayat berapa, Bu Lidi? 2 Raja-Raja 15. Oh, oke. Jadi dia baik, dia lakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi mesbah-mesbah berhala tidak dia rubuhkan. Setelah Azaria siapa Raja Yehuda? Setelah Azaria siapa Raja Yehuda? Yotam. Yotam baik atau jahat? Baik. Baik, ya. Kemudian siapa lagi setelah Yotam? Siapa lagi setelah Ahaz. Yotam? Ahaz, baik atau jahat? Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, jahat berarti. Jahat. Oke, Ahaz jahat. Selanjutnya setelah Ahaz siapa lagi Raja Yehuda? Hizkia. Hizkia jahat atau baik, Kiki? Baik. Baik. Ya. Setelah Hizkia siapa lagi? Heaven. Setelah Hizkia siapa? Manasye, baik atau jahat? Jahat. Jahat. Oke. Setelah Manasye siapa? Amon, jahat atau baik? Jahat. Jahat. Setelah Amon siapa lagi? Yosia, baik atau jahat? Baik. Baik. Setelah Yosia siapa? Yoahas, baik atau jahat? Jahat. Jahat. Oke. Setelah Yoahas siapa? Yoyakim, jahat atau baik? Jahat. Jahat. Kemudian setelah Yoyakim siapa? Yoyakin, jahat atau baik? Jahat. Jahat. Setelah Yoyakin siapa? Zedekia, jahat atau baik? Jahat. Jahat. Nah ini terakhir ya. Israel terakhir itu Hosea, jahat. Setelah Hosea, tidak ada lagi raja karena pada zaman Hosea, Israel diserang Asyur dan habis, binasa. Ya. Yehuda, raja terakhirnya adalah Zedekia. Setelah Zedekia, siapa yang serang? Babel. Yehuda diserang Babel dan akhirnya bangsa Israel pun dimusnahkan. Di sini coba lihat polanya. Kalau bangsa Israel ada nggak yang baik? Bangsa Israel ada nggak yang baik? Ada. Nggak ada. Kalau Yehuda, masih ada yang baik? Ada.
Ada. Kira-kira kenapa dua bangsa ini berbeda? Kenapa dua bangsa ini berbeda? Kenapa Israel dari awal sampai akhir tidak pernah ada yang baik rajanya? Ayo, bebas bicara ya. Karena Yehuda dipilih oleh Tuhan garis. Oh, karena Yehuda adalah yang dipilih oleh Tuhan. Oke, benar. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ini adik pintar siapa namanya ini? Mungkin karena Siapa aja? Ebi tante. Oke, terima kasih sayang. Ada lagi yang lain? Kenapa Yehuda masih ada raja yang baik? Kenapa Israel dari atas sampai bawah tidak pernah ada raja yang baik? Karena Israel dari awal sudah bersungut-sungut dan berdosa, maka dari awal sampai akhir Israel itu gak pernah bagus, gak pernah bertobat. Karena emang dari awal Israel itu selalu bersungut-sungut pada Tuhan. Oh, ya. Ada lagi yang lain? Ingat nggak? Ingat nggak cerita waktu perpisahan Israel ini? Mereka berpisah. Siapa yang memisahkan diri? 10 suku dengan 2 suku. 10 suku pergi ke utara dan membangun kerajaan di sana. Sisanya tetap tinggal di Yerusalem. Tadinya mereka sama-sama 12 suku di Yerusalem. Tetapi oleh karena perbedaan pendapat, sebagian besar memilih untuk keluar dari Yerusalem dan membangun kerajaannya sendiri di Samaria. Tetapi yang sisa di Yerusalem, mereka tetap tinggal di sana. Pada waktu mereka berpisah, Israel ini di Samaria, mereka tidak punya apa. Apa yang ada di Yerusalem sehingga membuat bangsa Israel ini spesial di mata Tuhan? Apa yang ada di Yerusalem? Bait suci. Bait suci, ya. Waktu Israel keluar dari Yerusalem, mereka tidak punya bait suci. Sama sekali mereka tidak punya lagi gambaran tentang apa yang Tuhan inginkan kepada mereka sebagai bangsa pilihan. Berbeda dengan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda, mereka tetap tinggal di bait suci, walaupun bait suci itu tidak pernah dibuka, walaupun bait suci itu tidak pernah diperhatikan, dibersihkan, bahkan sudah makin rusak, tetapi bait suci itu ada di sana, dan Tuhan masih bekerja melalui bait suci. Coba lihat, sekarang kita fokus kepada Yehuda. Lihat Yehuda. Siapakah Raja Yehuda yang baik, yang terakhir? Siapa Raja Yehuda yang terakhir, yang baik? Yosia. Yosia ya. Lihat di sini. Di sini ada Yosia adalah raja yang baik yang terakhir. Setelah Yosia tidak pernah ada muncul raja yang baik. Ada apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di sana? Sebentar. Oh. Ya, sorry. Wah, ini dia. Jadi ada satu garis batas. Garis batas di mana raja yang baik tidak pernah muncul lagi setelah Yosia. Kita buka di Alkitab
2 Raja-Raja 23, 2 Raja 23 ayat 25. 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Di sana dibilang, sebelum Yosia, tidak ada raja yang seperti dia, yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah Yosia, tidak ada lagi yang bangkit seperti dia. Jadi Yosia memang benar-benar raja yang terakhir, yang punya komitmen untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Setelah Yosia sampai kepada kehancuran bangsa Israel, tidak pernah lagi ada raja yang bertobat. Apa sih yang spesial dari Yosia ini? Yosia adalah reformator. Apa yang dia lakukan? Yang pertama dia lakukan adalah dia memperbaiki bait suci. Jadi bait suci ini memang sudah rusak. Ya, sudah rusak. Dan Raja Yosia lahir pada zaman di mana bangsa Yehuda sudah tidak lagi mengadakan ibadah di bait suci. Tetapi Raja Yosia tahu bahwa bangunan itu adalah milik Tuhan. Sehingga dia terpanggil untuk merenovasi. Walaupun dia tidak pernah tahu fungsinya apa, ibadah-ibadahnya seperti apa, dia nggak pernah tahu. Tetapi dia tahu itu adalah rumah Tuhan, dan dia merenovasi bait suci itu, dan dia kumpulkan uang untuk membayar semua pekerja-pekerja di bait suci. Dia membayar upah pekerja bait suci dengan adil. Dan akhirnya, melalui bantuan dari salah seorang pegawainya, dia menemukan kitab Taurat di dalam bait suci. Entah berapa lama kitab ini sudah tersembunyi di sana, tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas, kitab ini pada zaman Yosia tidak pernah lagi dibuka, apalagi dibaca. Kemudian Yosia membaca kitab itu, walaupun Yosia tidak pernah membaca kitab Taurat sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa kitab itu adalah suara Tuhan. Dan ketika dia tahu suara Tuhan, dia mengenal suara itu, dia koyakkan pakaiannya, tanda menyesal dan merendahkan diri. Yosia ini sama seperti saya. Dulu saya baca Alkitab itu nggak bisa, nggak ngerti bacanya gimana. Sehingga saya minta penjelasan dari orang untuk mengajarkan bagaimana saya supaya mengerti Alkitab, supaya saya mengerti firman Tuhan. Yosia juga demikian. Ketika dia tahu suara Tuhan, dia kenal suara Tuhan, tapi sebenarnya dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti apa tujuan dari suara Tuhan ini, apa maksud Tuhan dalam firman Tuhan ini, dan dia tidak mengerti isi Taurat itu, maka dia pergi, dia cari orang, pada saat itu adalah Nabi Yahulda. Dia pergi, dia cari orang yang bisa mengartikan isi Taurat ini kepada dia. Ketika dia mengerti, 2 Raja-Raja pasal 23, dia kumpulkan semua pemimpin. Ingat tadi ya, strukturnya adalah pertama raja, kedua pemimpin, ketiga bapak-bapak, keempat seluruh rakyat. Jadi pada waktu rajanya bertobat, dia akan kasih tahu kepada pemimpin-pemimpin. Dia kumpulkan semua tua-tua, lalu mereka sama-sama pergi ke bait suci. Ingat tadi, Yosia belum pernah pergi ke bait suci. Kitab Taurat yang dia temukan, itu pegawainya yang temukan, bukan dia. Tapi dia mengorganize satu pengumpulan dana, penggalangan dana, untuk memperbaiki bait suci. Pada saat dia mendengar dan mengerti firman Tuhan, maka dia sendiri melangkahkan kakinya bersama dengan rakyatnya, bersama dengan pemimpin-pemimpin departemennya, kecil dan besar, mereka melangkah bersama pergi ke bait suci. Apa yang dilakukan di sana? Di sana, Raja Yosia yang sekarang sudah mengerti
Tadinya dia belum mengerti, tapi setelah belajar sama Nabi Hulda, dia akhirnya mengerti, dan dia bacakan kitab itu di hadapan semua rakyatnya. Karena dia sudah mengerti. Dan ketika dia bacakan kitab itu, Raja Yosia berjanji untuk hidup menurut. Tidak ada orang yang menyuruh dia, tidak ada imam, nabi, orang awam, orang besar yang memaksa dia untuk hidup menurut. Tetapi dengan pemahamannya yang baru, dia memperbarui janjinya, komitmennya untuk hidup menurut. Ini yang paling hebat dia lakukan. Ketika dia berjanji untuk hidup menurut, perbuatannya mengikuti. Pertama janji dulu, tapi perbuatannya mengikuti. Yang dia lakukan adalah, yang pertama dia lakukan adalah, dia pisahkan berhala dari bait suci. Jadi, pada zaman Yosia, bait suci itu sudah berisi bukan hanya kaki dian, bukan hanya mezbah ukupan, bukan hanya meja roti sajian, bukan hanya tirai, tetapi sudah berisi patung-patung, berhala-berhala. Di situ sudah bercampur berhala buatan tangan manusia dengan perabotan kudus yang digunakan untuk ibadah. Dan Yosia memisahkan ini. Yosia memisahkan ini satu persatu. Dia keluarkan keberhalaan dari bait suci dan dia binasakan. Banyak, keberhalaan itu banyak. Masing-masing suku, masing-masing orang punya dewa masing-masing, dewa kegemaran masing-masing yang mereka letakkan di dalam bait suci. Dan dia harus keluarkan itu satu persatu. Bukan hanya itu. Dia pecat semua imam-imam kafir. Dia pecat semua imam-imam yang gak sesuai dengan kriteria yang Tuhan berikan. Dari mana dia tahu kriteria imam? Dari kitab Taurat. Mana yang tidak sesuai? Dari mana dia tahu perabotan aslinya bait suci? Dari kitab Taurat. Dia tahu perabotan bait suci istrinya adalah kaki dian, meja roti, meja ukupan, dan tabut perjanjian. Semua yang tidak sesuai dengan itu, dia keluarkan, dia bakar, dia binasakan. Dia juga tahu syarat dan kriteria imam dari kitab Taurat. Dia tahu imam itu harus suku Lewi. Maka imam yang tidak suku Lewi, dia pecat. Dia tahu imam itu kriterianya harus ini, dan ini. Yang tidak sesuai dengan itu, dia keluarkan. Dia berhentikan. Dan pada saat Yosia ada di sana, ternyata bait suci ini sudah memiliki tempat pelacuran wanita. Jadi sudah memiliki tempat pelacuran wanita. Ya, ada di dalam bait suci. Dan dia hancurkan ini. Raja Yosia hancurkan tempat pelacuran ini. Dia merobohkan bukit-bukit pengorbanan. Jadi bukit pengorbanan ini seperti apa ya? Kalau sekarang mungkin kantor cabang. Jadi bait suci pusat itu ada di Yerusalem. Tetapi di Betel, di Sikhem, di mana-mana di kota-kota yang lain ini ada bukit-bukit pengorbanan. Jadi seperti cabang sekolah Sabat atau kantor cabang seperti itulah ya. Jadi mereka suka-sukanya. Orang yang tinggal di Sikhem, males jauh, saya jauh ke Yerusalem, mereka bikin sendiri mezbah pengorbanan di sana. Orang yang tinggal di Silo, mereka rasa jauh pergi ke Yerusalem, mereka bikin sendiri bukit pengorbanan di sana. Dan semua itu dibersihkan, dihancurkan oleh Yosia. Kemudian tadi sudah dibilang bahwa imam-imam kafir, imam-imam yang bejat, yang perilakunya tidak sesuai dengan kriteria seorang imam, yang sepanjang hidupnya tidak menunjukkan kesucian seorang imam, dan malahan bergabung dengan penyembahan berhala, dia pecat dan tidak melayani lagi di bait suci. Kemudian bukan hanya imamnya, bukan hanya perabotannya, tetapi semua liturgi penyembahan, liturgi worship. Ini ada ya, ini ada di ayat 10. Semua liturgi perbaktian di bait suci
Dia review semua, ya. Dan ada protokol-protokol penyembelihan anak-anak kecil. Ini semua dia hilangkan. Dia hentikan semua protokol ibadah yang tidak sesuai dengan kitab Taurat. Ya. Jadi dia kembali kepada desain aslinya bait suci. Yang berikutnya adalah dia buang semua aksesoris bait suci yang tidak sesuai dengan kitab Taurat. Jadi dulu di bait suci ini pada zaman Yosia banyak sekali aksesoris tambahan. Contoh, di pintu masuk bait suci itu tirai warna ungu, warna merah dengan warna putih. Tetapi pada zaman Yosia sudah ada gambar patung kuda di pintu masuk bait suci. Ini karena ini lambang dewa. Jadi Yosia belajar dari kitab Taurat, dia tahu apa yang asli yang Tuhan desainkan, yang Tuhan rancangkan kepada Musa pada waktu pembuatan bait suci pertama kali di padang gurun. Dan semua yang tidak sesuai dengan desain awal, dia buang semuanya. Termasuk aksesorisnya, termasuk hiasan-hiasan pintunya, semua yang tidak sesuai dia buang. Dan dia hancurkan semua bentuk keberhalaan di seluruh Yehuda. Dan akhirnya imam-imam yang dia pecat itu, yang dia berhentikan itu, di ayat 20 dikatakan bahwa dia juga membunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Imam-imam yang tidak sesuai dengan kriteria keimamatan bait suci. Dan sebagai penutup dari reformasi ini, dia merayakan Paskah bersama dengan bangsanya. Raja Yosia adalah raja terakhir. Ya, tadi adik tadi udah bilang bahwa tidak ada raja lain setelah Yosia yang baik di Yehuda. Yosia adalah raja terakhir yang menerima panggilan untuk membersihkan bait suci. Kapan Yehuda dibinasakan oleh Babel? Sebenarnya masih lama. Dari Yosia mati, ada sekitar 22,5 tahun barulah Yehuda atau Yerusalem diserang oleh Babel. Jadi masih lama ya. Dari Yosia mereformasi semua bentuk peribadatan di Yerusalem, masih ada waktu panjang 22 tahun. Tetapi dalam 22 tahun itu ada yang bertobat? Tidak ada lagi yang bertobat. Hanya pertobatan terjadi pada selama 22 tahun sampai kepada kehancuran Yerusalem. Kualitas kerohanian Yerusalem, kualitas kerohanian suku Yehuda semakin menurun, dan semakin menurun. Itu Alkitab catat di dalam 2 Raja-Raja 23-25. Sebelum dia tidak ada, dan sesudah dia pun tidak ada lagi yang seperti dia. Kita belajar dengan bagaimana pergerakan Advent dimulai. Siapa reformator? Siapa reformator yang menjadi cikal bakal munculnya pergerakan Advent? William Miller. William Miller adalah reformator. Dia bukan orang Advent, dia berasal dari gereja baptis. Ini bisa dibaca dari buku Christ in His Sanctuary atau buku bahasa Indonesianya adalah Kristus dalam tempat kudusnya, bab yang keempat. William Miller, apa yang dilakukan? Pertama-tama, dia belajar kitab suci. Sama seperti Yosia. Yosia pertama-tama belajar kitab suci. Pertama dia hanya dengar, kemudian waktu dia dengar, dia cari orang untuk membuat dia mengerti. William Miller juga seperti itu. Pertama dia dengar, kemudian dia pelajari kitab suci selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia belajar sendiri, dia mengulang sendiri pelajaran bait suci dengan lebih teliti selama 5 tahun. Jadi ada berapa tahun dia belajar? Ada 7 tahun. 7 tahun dia habiskan untuk belajar.
Setelah dia belajar, barulah dia sampaikan hasil pelajarannya itu kepada orang lain. Tapi ini hanya mulut ke mulut. Jadi dia ketemu dengan temannya, dia cerita. Dia ketemu dengan orang tua, dia cerita. Dia ketemu dengan seorang pendeta, dia cerita. Ya. Hanya dari mulut ke mulut saja. Ada yang tanya sama dia temannya, dia jawab. Ada yang tanya sama dia teman sekolahnya, dia jawab. Keluarganya, dia jawab. Jadi seperti itu dia bekerja selama 9 tahun. Selama 9 tahun, Miller menyampaikan hasil pelajarannya dari mulut ke mulut. Baru setelah 1831, tahun 1831, barulah dia menghimpun satu kumpulan dan dia sampaikan doktrin penyucian bait suci ini secara umum. Baru tahun 1831. Jadi bayangkan ya, dia belajar mendengar itu dengan mendengar 2 tahun. Dia belajar dengan lebih intensif 5 tahun. Dia sharing pembelajarannya 9 tahun. Barulah tahun 1831 dia menghimpun satu kumpulan dan dia sampaikan doktrin penyucian bait suci itu secara umum. 2 tahun setelah 1831, yaitu 1833, rupanya pembelajarannya ini mendapatkan perhatian dari gerejanya, yaitu gereja baptis. Dan gerejanya secara resmi menulis surat izin, license, kepada William Miller agar dia diperbolehkan berkhotbah sama seperti pendeta. Miller bukan pendeta, Miller adalah orang awam, tapi dia punya lisensi yang sama untuk berkhotbah layaknya seorang pendeta. Tahun 1833, dia mulai mengkhotbahkan pembelajarannya ini dari gereja ke gereja, dari denominasi ke denominasi. Dan pada saat dia kabarkan pekabarannya, terjadilah tanda-tanda alam. Terjadi bintang jatuh, terjadi juga gempa bumi yang hebat. Banyak hal-hal yang terjadi sehingga orang-orang yang mendengar pekabarannya merasa cocok, pekabaran yang disampaikan Miller cocok dengan apa yang terjadi pada saat itu di daerah mereka. Sehingga pekabarannya ini semakin kuat. Tetapi akhirnya dia ditentang oleh gereja, ketika pendukungnya dan pengikutnya semakin bertambah banyak, dia ditentang oleh gereja, dan tahun 1844, ya, 11 tahun setelah dia mendapatkan izin, setelah dia mengabarkan pekabarannya dari gereja ke gereja, 11 tahun kemudian, tahun 1844, pintu kasihan tertutup bagi gereja Protestan yang menolak pekabaran tentang bait suci. Dan akhirnya suatu umat yang percaya, yang baru terkumpul, dinamailah pergerakan Advent. Jadi sama seperti Yosia, pemahaman tentang bait suci menjadi awal pertobatan sekaligus menjadi penutup, pekabaran penutup pada zaman Yosia dan pada zaman William Miller. Kita tahu 1844 setelah 50.000 orang yang tadinya percaya dan mendukung pekabaran Miller, sisa berapa? Sisa 50 orang. 50 orang inilah yang terus-menerus meneliti firman Tuhan, meneliti pekabaran tentang bait suci, dan akhirnya terang yang lebih besar dibukakan kepada mereka. Itulah sebabnya kita ada, yaitu pergerakan Advent. Bagaimana dengan pendengar William Miller? Pendengar William Miller, mereka merespon dengan pertobatan. Sama seperti Yosia, ya. Waktu Yosia bacakan firman itu, apa yang mereka lakukan? Mereka hancurkan semua mezbah Baal. Mereka hancurkan semua mezbah berhala. Mereka pecat imam-imam kafir. Mereka hancurkan semua rumah-rumah perjinahan yang ada di bait suci. Mereka robohkan semua aksesoris-aksesoris yang tidak sesuai dengan desain awal bait suci. William Miller juga seperti itu. Ketika pendengarnya
mendengar pekabaran ini tentang bait suci, mereka merespon dengan pertobatan. Apa yang dilakukan? Toko-toko minuman keras ditutup. Bukan ditutup oleh pemerintah, bukan ditutup oleh William Miller, tapi toko-toko ini ditutup oleh pemiliknya sendiri. Dan toko-toko ini, toko-toko yang menjual, warung-warung yang menjual minuman keras, merubah warungnya dari pusat penjualan minuman keras menjadi tempat ibadah. Kemudian rumah-rumah judi. Rumah-rumah judi ketika mendengar pekabaran William Miller, mereka tutup rumah judi. Mereka hancurkan rumah judi. Orang-orang kafir yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, yang bejat, yang sombong, yang acuh tidak acuh terhadap kebenaran, mereka semua direformasi. Para pebisnis yang tadinya sepanjang hari mereka disibukkan dengan bisnisnya, mereka meluangkan waktu tengah hari untuk berdoa dan melayangkan pujian. Ini semua, perubahan ini adalah hasil dari pekabaran reformasi William Miller. Sama seperti Yosia, pemahamannya tentang bait suci, pemahamannya tentang ibadah yang mula-mula yang dirancangkan Tuhan bagi bangsa Israel, sudah merubah pandangannya dan membuat keberaniannya semakin besar untuk melakukan reformasi bagi bangsa pilihan Tuhan itu. Begitu juga dengan William Miller. Ketika William Miller mengabarkan pekabaran bait suci, terjadi reformasi yang sangat hebat di Amerika. Itu makanya judulnya kalau di Kemenangan Akhir ada dibilang bahwa pekabaran bait suci mengguncang Amerika, stirs Amerika. Jadi mengguncang, pekabaran bait suci sudah mengguncang Amerika sehingga yang tadinya pelaku-pelaku kejahatan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Raja Yosia dan William Miller sama-sama reformator. Mereka menjadi reformator, mereka memiliki keberanian untuk mereformasi karena mereka memahami akan kitab suci. Mereka menjadi reformator karena mereka memiliki pemahaman tentang bait suci Tuhan. Mereka menjadi reformator karena mereka berani untuk membuang semua kenajisan. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus dibersihkan dari bait suci kita? Kita masih punya bait suci di dunia. Ya. Walaupun beberapa sudah tutup, beberapa masih bertahan buka dengan semua protokol-protokol kesehatan. Apakah bait suci saya sudah bersih sekarang? Apakah bait suci dunia kita sudah bersih? Apakah masih ada aksesoris-aksesoris Baal di sana? Apakah masih ada protokol-protokol ibadah, liturgi-liturgi ibadah yang sebenarnya bukan itu yang direncanakan Tuhan untuk dilakukan di dalam rumah Tuhan? Apakah kebiasaan-kebiasaan dunia masih diadopsi di dalam bait suci? Kalau masih ada, bisakah saya berkenan kepada Tuhan kalau bait suci itu masih dinajiskan oleh keberhalaan? Apakah ibadah saya di dalam bait suci itu masih dianggap layak oleh Tuhan? Apakah doa-doa saya, pujian-pujian saya di dalam bait suci yang bercampur dengan keberhalaan masih dipandang Tuhan sebagai kesucian? Ketika saya bawakan ini, ada yang tanggapi begini, oh saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana apa keberhalaan. Saya tidak tahu apa itu liturgi yang tidak sesuai dengan rencana awal ibadah di bait suci. Bagaimana mau tahu kalau belum belajar? Bagaimana bisa tahu kalau belum mendedikasikan waktu untuk belajar firman Tuhan? Pelajaran ini adalah pembuka. Karena pelajaran bait suci sekarang sudah tidak pernah lagi dibawakan. Saya coba-coba lihat undangan-undangan Zoom. Kebanyakan bicara tentang country living, tentang penyakit. Tetapi apa yang Tuhan inginkan
Kalau kita belajar, kalau memang benar bangsa Israel adalah contoh bagi saya di zaman akhir ini, kalau memang perjalanan hidup bangsa Israel, perjalanan kerohanian bangsa Israel itu adalah teladan buat saya, lambang dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kenapa sekarang pekabaran bait suci tidak lagi dikabarkan? Pekabaran bait suci inilah yang sudah membuat pergerakan Advent ada. Advent ini muncul karena pekabaran penyelidikan akan doktrin bait suci. Doktrin Sabat ini baru muncul 4 tahun setelah 1844. Kira-kira 1848 kalau baca buku Christ in His Sanctuary, tahun 1844, 1840 sampai 1844, ini adalah pekabaran 4 tahun ini adalah pekabaran seruan nyaring tentang bait suci. Kemudian setelah 1844, yaitu 1848, barulah terang hari Sabat itu dibukakan. Testimonies for the Church, volume 1, itu menyatakan di sana bahwa pekabaran hari Sabat baru diberikan Tuhan, terang hari Sabat baru diberikan Tuhan 4 tahun setelah 1844. Pekabaran tentang reformasi kesehatan itu lebih lama lagi. Itu baru dimulai tahun 1863. Reformasi kesehatan. Advent hanya punya 3 doktrin. Sampai sekarang tidak ada yang bertambah. Yang pertama adalah bait suci. Yang kedua adalah Sabat. Yang ketiga adalah reformasi kesehatan. Tetapi sekarang betapa jarangnya orang yang belajar tentang bait suci. Kalau sudah belajar imamat, semua ngantuk. Terlalu berat. Padahal pekabaran inilah yang menjadi tanda panggilan terakhir sebelum pintu kasihan ditutup. Saya tidak tahu berapa orang yang sudah paham tentang pekabaran bait suci. Tapi saya rindu, kalau kita masih mau belajar, saya rindu untuk bagikan ini. Saya rindu untuk bagikan ini. Sebenarnya saya bergumul untuk bagikan ini. Tetapi karena sampai sekarang saya tunggu, orang-orang yang mengabarkan pekabaran malaikat, 3 malaikat, sangat sedikit sekali membahas tentang pekabaran bait suci. Padahal reformasi pada zaman Israel, reformasi pada zaman William Miller dimulai dengan pekabaran bait suci. Tetapi sekarang betapa banyak waktu yang dibuang untuk membahas hal-hal yang memang penting. Memang penting. Kita membahas tentang agenda kepausan. Kita membahas tentang hal-hal yang Tuhan tidak pernah sebenarnya tekankan di dalam doktrin Advent. Tetapi pekabaran bait suci yang menjadi cikal bakal reformasi dari bangsa Israel dan reformasi dari gereja Protestan sehingga terbentuk pergerakan Advent, sekarang ini sudah semakin sedikit diperhatikan. Waktu saya terjemahkan, waktu saya pelajari bait suci ini, waktu saya menyadari bahwa pekabaran bait suci ini adalah panggilan terakhir Tuhan sebelum pintu kasihan tertutup, saya berkomitmen untuk menerjemahkan buku Christ in His Sanctuary, Kristus dalam bait sucinya. Dan itu saya lakukan karena saya rindu agar pekabaran ini semakin nyaring diserukan. Saudara, kita ada di zaman akhir. Kita mendekati waktu di mana pintu kasihan kita akan segera ditutup. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita akan menghadapi itu. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau seruan ini, pekabaran bait suci ini, belum dikabarkan dengan nyaring. Beberapa kali beberapa keluarga datang ke tempat kami. Mereka minta, mau belajar. Saya bingung, apa yang mau saya ajarkan? Karena saya bukan pengajar rohani. Saya tidak punya pengetahuan dan tidak punya pengalaman juga untuk mengajar. Pengalaman saya di jemaat dulu, semasa saya masih aktif di jemaat, hanya sebatas mengajar anak-anak. Tetapi ketika beberapa keluarga datang dengan kerinduan yang besar untuk belajar, saya bilang,
Mari belajar bait suci. Ketika belajar bait suci, kita belajar nubuatan. Ketika belajar bait suci, kita belajar Daniel, kita belajar Wahyu, kita belajar reformasi kesehatan. Kita belajar tentang 144.000. Kita belajar tentang 1000 tahun. Tidak ada satupun nubuatan Daniel Wahyu yang tidak ada di dalam doktrin bait suci. Dan saudaraku, saya boleh saksikan bahwa doktrin bait suci ini sudah membawa buah pertobatan untuk keluarga-keluarga yang datang ke rumah kami. Ketika belajar bait suci, ketika mereka belajar bait suci dengan lebih intensif, saya lihat tidak ada yang mustahil. Pertobatan itu sangat mudah. Pertobatan itu sangat mudah. Dan sangat real. Nyata benar-benar pertobatan itu. Oleh karena itu, saya mau ajak kita sekarang, supaya kita kembali kepada doktrin kita yang mula-mula. Kembalilah ke bait suci. Bait suci pada bangsa Israel adalah panggilan pertobatan yang terakhir. Saudara tadi lihat raja-raja yang tadi? Setelah reformasi bait suci, tidak ada lagi raja yang sanggup untuk melakukannya. Dan waktu panggilan bait suci ini, panggilan reformasi melalui pemahaman bait suci ini dilakukan, semua yang bertobat, Tuhan istirahatkan. Tuhan istirahatkan. Oke, ini ada buktinya di dalam 2 Raja-Raja 23. Dua Raja-Raja 23. Bentar dulu. 2 Raja 22 ayat 19. 2 Raja-Raja 22 ayat 19 dan 20. Bunyinya demikian. Oleh karena, ini firman Tuhan ya, ini firman Tuhan. Oleh karena engkau Yosia sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku, Tuhan, pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 20, janji kepada Raja Yosia, raja yang menjadi reformator di bangsa Israel. Apa janjinya? Ayat 20, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Raja Yosia diselamatkan. Karena kengerian dari hancuran bangsa Israel itu begitu hebat. Malapetaka yang datang menimpa bangsa Israel begitu hebat dan begitu mengerikan, sehingga Tuhan menyelamatkan Yosia. Dia mati sebelum malapetaka itu datang. Dan orang-orang yang bertobat bersama Yosia, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang ini pun Tuhan selamatkan. Sehingga pada waktu masa pembinasaan itu, yaitu setelah Raja Zedekia memerintah, pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Zedekia, Babel menyerang, dan malapetaka itu datang, orang-orang yang bertobat, mereka sudah diistirahatkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi. Sekarang banyak orang takut mati. Mati itu adalah keuntungan, Rasul Paulus katakan. Hidup bagiku adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Dalam kasus Yosia, mati adalah keuntungan buat Yosia dan orang-orang yang bertobat pada zamannya. Karena mereka tidak melihat bagaimana ngerinya pembinasaan Yerusalem itu. Saudaraku, kita tidak berbicara untuk hidup selama-lamanya. Hidup atau mati, ini bukan urusan kita. Tetapi apakah saya bertobat atau tidak, ini urusan kita. Karena pertobatan ini menentukan saya nanti di mana tempat saya.
Dan tidak ada pertobatan yang sejati. Tidak ada pertobatan yang sejati. Belajar dari bangsa Israel. Tanpa kita kembali kepada rencana, rancangan Tuhan yang mula-mula. Belajar dari bait suci. Saudara, kita tidak akan pernah bisa dibohongi oleh setan kalau kita mengerti dengan jelas bait suci. Tidak akan pernah bisa. Mau setan pakai tipuan apapun itu, tipuan penyakit, tipuan pengobatan, tipuan doktrin-doktrin palsu, tipuan spiritisme, apapun itu tipuan, tidak akan mempan kalau kita punya pemahaman yang benar tentang bait suci. 6 tahun yang lalu kami mulai country living. Dan waktu kami mulai country living, banyak kali saya diundang untuk berbicara. Dan pekabaran yang saya bawakan adalah keluar dari kota, keluar dari kota, keluar dari kota. Tetapi setelah saya country living, saya belajar. Kami tidak punya internet di bawah sana. Kami tidak punya fasilitas yang memadai. Kami gunakan buku lembar demi lembar. Kemudian aplikasi offline dari tulisan Roh Nubuat, hanya itu yang saya gunakan. Saya selidiki sedikit demi sedikit, dan akhirnya saya punya pemahaman yang jelas tentang bait suci. Dan setelah itu saya rubah pekabaran saya. Saudaraku, kalau saudara memahami tentang bait suci, saudara pasti akan country living. Kalau memahami tentang bait suci, pasti reformasi kesehatan, pasti. Kalau memahami tentang bait suci, pasti tidak akan tertipu. Apapun bentuk tipuannya. Saya tahu kita banyak pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan, boleh chat. Atau kalau mau di forum juga boleh, silakan kalau diizinkan oleh host. Pelajaran kita minggu depan, kita masuk ke dalam bait suci. Gak perlu takut belajar bait suci, karena gak ada yang bisa karang-karang pelajaran tentang bait suci. Kalau nubuatan, saudara, kalau belajar nubuatan wahyu, ini masih bisa dikarang-karang nih. Cocokologi masih bisa banyak. Tapi kalau tentang bait suci nggak bisa. Ini presisi pelajarannya. 1, 1, 2, 2. Tidak ada 1 kayak 2, kayak 3, kayak 4, nggak ada. Presisi sekali. Jadi tidak bisa dimodifikasi atau dimanipulasi pelajaran bait suci ini. Apa yang tertulis hanya itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Pelajaran kita hanya pembukaan dulu. Kenapa kita perlu belajar bait suci? Kenapa kita perlu belajar bait suci? Buat saudara-saudara yang mungkin sudah pernah belajar khusus tentang bait suci, puji Tuhan. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Ada banyak rahasia di sana. Ada banyak pekabaran. Ada banyak pemahaman yang tersimpan rapi, yang setan simpan di sana, sehingga orang-orang enggan untuk membukanya. Beberapa kali kami kedatangan pendeta di rumah kami di gunung. Dulu saya hanya pembelajar, saya bukan pengajar ya. Saya hanya murid yang suka untuk belajar dengan cara yang sederhana. Dan saya sampaikan kepada para pendeta yang kebetulan mampir ke rumah kami, saya sampaikan, Bapak Pendeta tolong khotbahkan bait suci. Oh, saya sudah sering khotbahkan itu. Ada beberapa yang bilang, iya. Tapi kepada semua pendeta yang saya temui, saya selalu katakan, tolong khotbahkan bait suci.
Karena saya bertobat dengan pekabaran itu. Minggu depan kita akan masuk ke dalam bait suci, dan kita akan masuk kepada bait suci pelataran, bagian pelataran. Kalau ada yang bisa nanti, mungkin boleh sudah disiapkan apa saja isi dari perabotan-perabotan di pelataran, terbuat dari apa. Kita akan pelajari di sana, supaya kita tahu kenapa memang bait suci ini adalah penangkal tipuan setan yang paling manjur pada zaman ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan kepada moderator, Ibu Pendeta. Terima kasih Kakak Lady yang sudah membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan semuanya, adik-adik ataupun brother and sister, dipersilahkan. Bapak Ibu, saya tidak janji saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan saat ini juga. Tetapi apa yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Tapi karena saya bukan seorang pengajar Alkitab, saya hanya membagikan apa yang sudah saya pelajari. Kalau saya butuh waktu untuk menjawab, saya akan katakan dan saya akan cari. Karena tidak mungkin saya menjawab hanya dengan apa yang ada di kepala saya. Ya, hati manusia itu licik. Yeremia bilang, Yeremia 29 ayat 19 katakan hati manusia licik. Ini dia udah mau selesai. Aduh, kita harus suka ini. Dia itu yang kita beli bukunya dia, Country Living, dia yang terjemahin. Saya ada pertanyaan, Kakak. 144.000 itu pekabaran yang ada di bait suci itu terdapat di mana, Kak? Ya. Kakak siapa namanya? Ya, Adelina Ginting, Kak. Oh, Adelina, ya. Jadi pekabaran tentang 144.000 ini nanti ada di bagian akhir dari di upacara. Jadi bait suci itu kan yang pertama kita belajar perabot, yang kedua adalah kita belajar upacara. Ya. Jadi Country Living 144.000 itu semua ada di dalam. Ya, kalau mau cari bocorannya, 144.000 ada nanti di bagian upacara terakhir dari upacara tahunan. Ya memang paralel. 144.000 adalah yang terakhir memang. Sama seperti 144.000 itu adalah episode terakhir dari zaman ini, demikian juga dari pelajaran bait suci. 144.000 ada di akhir dari upacara tahunan. Country Living ada di upacara kedua terakhir sebelum upacara tahunan yang terakhir. Jadi ini semua paralel sekali. Dan waktu saya belajar bait suci ini saya tidak henti-hentinya sampai sekarang ternganga-nganga. Betapa luar biasanya Tuhan. Memang tidak salah dibilang bahwa bait suci adalah blueprint. Masterpiece-nya Tuhan. Rencana penebusan ada di sana. Pembinasaan Babel pun di sana. Pembinasaan kejahatan iblis pun di sana. Semua ada di sana. Pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga jelas sekali dari pelataran sampai ke dalam bilik yang maha suci. Kita akan belajar pelan-pelan. Saya akan pastikan kita sama-sama belajar ya. Saya hanya
tuntun sedikit, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik semua pasti bisa jalan sendiri. Oke, terima kasih Kakak. Kami masih mengharapkan minggu depan dan selanjutnya kita akan belajar lebih dalam mengenai bait suci ini. Ada lagi dari teman-teman semuanya? Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Baby aneh binatang bed. Kalau tidak ada lagi, mungkin ada closing statement, Kak, dipersilahkan. Oke. Closing statement adalah, saudara-saudara jangan takut, ya. Jangan takut tidak mampu belajar. Semua mampu belajar. Saya mau bilang khusus untuk sahabat saya, keluarga Onal di Papua. Untuk Mama Heaven. Untuk mungkin pergumulan dia sama dengan pergumulan yang lain. Saya tidak bisa belajar. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Semua orang yang mau belajar, Tuhan akan curahkan roh yang sama. Kalian di sana masih punya internet. Kami di rumah, luar biasa perjuangan untuk belajar itu. Sehingga kami hanya bisa mengandalkan buku hard copy. Tapi walaupun lambat, kami mencapai pemahaman yang kami perlukan saat ini. Jadi buat teman-teman semua yang berjuang sekarang, berjuang untuk membedakan yang benar dengan yang salah, berjuang untuk membedakan yang palsu dengan yang asli, kita pasti bisa. Kalau kita setia dalam pembelajaran kitab suci. Yosia belajar. William Miller belajar, 7 tahun belajar. Setelah belajar sharing mulut ke mulut. Setelah sharing mulut ke mulut, Tuhan akan kasih izin, lisensi untuk pekabaran lebih nyaring ke seluruh dunia. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Kita akan menutup pembelajaran kita sore ini. Kami mengundang Kak Lady untuk menutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang singkat ini yang kami boleh gunakan untuk belajar. Kami belajar dari pengalaman bangsa Israel. Belajar dari kegagalan mereka, Tuhan. Kami tidak mau mengalami kegagalan yang sama seperti mereka. Jangan sampai kami menggali sendiri lubang kubur kami, Tuhan, oleh karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Bapa dalam surga, bukakan kepada kami apa yang perlu kami pahami saat ini, karena waktunya tidak lama lagi. Kami tidak punya banyak waktu, Tuhan. Seperti William Miller, 7 tahun belajar, meneliti kata demi kata dari firman Tuhan. Mungkin waktu kami juga tidak sebanyak itu, Tuhan. Kami tidak tahu kapan waktunya. Tetapi yang pasti, Tuhan, ketika hati kami serahkan untuk pembelajaran firman Tuhan, kami yakin dan percaya, sebagaimana cepatnya pekabaran 3 malaikat, sebagaimana cepatnya malaikat Tuhan terbang ke tengah langit untuk mengabarkan itu, demikian juga cepatnya pemahaman kami akan diisikan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk mengupas kembali pekabaran bait suci. Sebagaimana bait suci menjadi awal dari reformasi sekaligus menjadi panggilan terakhir sebelum pembinasaan itu terjadi. Kami rindu sekarang, Tuhan. Inilah yang menjadi awal dan akhir dari segalanya. Awal dari pertobatan kami dan akhir dari segala dosa kami. Pelajaran bait suci yang akan kami kupas. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Kakak Lady yang telah membawakan pelajaran yang sangat penting pada sore hari ini. Terima kasih juga buat kita semuanya yang datang dari Papua, NTT, dari Kalimantan, dari Manado, dari Medan, dari Ibu Teri tadi ada ya, dan kawan-kawan dari segala penjuru. Terpujilah nama Tuhan untuk pertemuan sore ini. Dan kita menantikan jadwal berikutnya dari pembicara kita, Kak Lady. Dia akan katakan nanti kapan waktunya untuk minggu depan. Dan kita akan beritahu lagi melalui WA yang ada. Tuhan memberkati kita semuanya.
Sampai jumpa dalam kasih Yesus minggu depan. Kasih Lady, Tuhan berkati. Sama Ibu. Kasih. Udah ya, kita lihat. Baik, terima Baiklah. Bagaimana Ibu? Kita tutup? Mem, ini saya kurang mengerti mengenai ini tadi. Yang pause dulu ya, Mem. Enggak, recordnya diberhentikan aja, Bu.